ibu kota Penajam Pasir Utara itu dekat dengan Flight Information Region Field yang kapan waktu ramai itu ya. Ketinggian tertentu itu milik Singapura, sementara bawahnya milik Indonesia. Nah kalau mau turun gimana? Wong itu milik Singapura, Malaysia dan Filipina. Ini cukup lucu sekali. Ya. Kemudian ibu kota negara yang baru itu ada dalam radius jelajah ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, dan rudal hipersonik negara tertentu. Ibu kota baru 80%-nya didanai swasta asing. Hari ini sedang dipersiapkan aturan-aturan teknisnya yang disebut dengan public private partnership. Bagaimana urusan-urusan publik, infrastruktur publik itu diserahkan pada swasta untuk dibangun oleh mereka. Pertanyaan saya, swasta bangun gotong royong atau nyari untung? Nyari untung pastinya, ya kan? Nggak mungkin kemungkinan aku mau gotong royong bantu kamu ya, itu kan omong kosong lah menurut saya. Negara luar, Cina, Singapura, Australia, dan Amerika. Ini yang bawah laut ya. Nah, kalau pengen ngebom ibu kota negara, tinggal naikkan aja dari kapal selam, langsung selesai. Jadi mohon maaf Pak Budi Gunawan, Kepala BIN, kalau dulu mengatakan bahwa pindah ibu kota itu demi kedaulatan negara, kok masih nggak masuk akal. Mohon maaf Pak ya, saya nggak lulus badan intelijen, tetapi kok saya kayaknya memandangnya kurang tepat pandangan Bapak. Mungkin bahkan saya mengatakan tidak tepat. Ya, oke. Kemudian langsung berbatasan dengan Malaysia tadi. Malaysia itu saat ini mempunyai pasukan penjaga perbatasan itu setingkat batalion pada setiap 60 km. Satu batalion 60 km, satu batalion 60 km. Artinya Malaysia itu mempunyai 2 divisi pasukan darat untuk menjaga perbatasannya, lengkap dengan batalion artileri dan kavalerinya. Sementara pasukan Indonesia itu jaga pos saja perbatasan. Kira-kira lebih kuat mana? Malaysia. Titik kritis tuh. Nah, selain itu, ibu kota Penajam Pasir Utara itu dekat dengan Flight Information Region Field yang kapan waktu ramai itu ya. Ketinggian tertentu itu milik Singapura, sementara bawahnya milik Indonesia. Nah kalau mau turun gimana? Wong itu milik Singapura, Malaysia dan Filipina. Ini cukup lucu sekali. Ya. Kemudian ibu kota negara yang baru itu ada dalam radius jelajah ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, dan rudal hipersonik negara tertentu. Nah, negara tertentunya dicari sendiri ya. Negara tertentunya mana? Nah, ini yang disampaikan oleh saudara Bogat Wijatmoko. Ini clear ya. Artinya apa? Wilayah itu nggak aman-aman banget gitu loh. Resiko. Apalagi wilayah itu dekat dengan konflik laut Cina Selatan, Amerika lawan Cina. Untuk mengintercept ibu kota negara yang baru itu cukup 2 jam nyampe. Nah, kalau pengen ibu kota negara yang baru itu aman, maka sistem pertahanan itu harus dipindahkan semua ke sana dengan seluruh fasilitas pertahanannya. Dari Jakarta semua itu sistem pertahanan di Jakarta sekitarnya itu harus dipindahkan semua ke wilayah ibu kota yang baru. Dan ternyata menurut data yang didapatkan oleh PNKN yang dipimpin oleh Pak Marwan Batubara, untuk memindahkan seluruh sistem pertahanan kita di wilayah baru itu butuh dana 1.700 triliun. Lu bayangin itu kalau itu dari Kampung Kinun Cinco kira-kira luasnya seberapa? Berarti tadi apa? Naik 900 atau 1.400 tambah 1.700. Sementara hari ini negeri kita itu utangnya saja 6.900 triliun per Desember kemarin. Artinya APBN kita sedang baik-baik saja atau tidak? Tidak baik-baik saja. Nah, akhirnya pertanyaannya, dari mana negara akan dapat duit itu nanti? Pertama APBN jelas ya. Cuman APBN-nya kan sudah
problem tadi. Sumber APBN itu ya kemungkinan dari utang, yang kedua pajak. Utangnya sudah 6.900 triliun. Kalau 19,3% pendanaan ibu kota yang baru itu dari APBN, berarti nambah utang nggak? Nambah utang, ya kan? Nambah utang baru tuh. Nah, terus sisanya gimana 80%-nya? 80%-nya inilah yang sedang ditawarkan pada swasta. Nah, swasta itu yang jelas sangat besar swasta asing. Clear di sini. Swasta asing. Ibu kota baru 80%-nya didanai swasta asing. Hari ini sedang dipersiapkan aturan-aturan teknisnya yang disebut dengan public private partnership. Bagaimana urusan-urusan publik, infrastruktur publik itu diserahkan pada swasta untuk dibangun oleh mereka. Pertanyaan saya, swasta bangun gotong royong atau nyari untung? Nyari untung pastinya, ya kan? Nggak mungkin kemungkinan aku mau gotong royong bantu kamu, ya itu kan omong kosong lah menurut saya. Nah, begini, yuk kita ngobrol baik-baik deh ya. Public private partnership itu ide apa sebenarnya? Tata kelola apa itu? Ternyata setelah kita telusuri, inilah tata kelola kapitalisme liberal. Apa sekali lagi? Kapitalisme liberal. Nah, ini ruang yang seharusnya dibincangkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pimpinannya siapa? Pak Sopo, aku lupa lah. Profesor Sopo itu ya. Mohon maaf saya nggak kenal. Nah, kepala BPIP, anggota BPIP harus membincangkan. Ini clear loh. Ini ideologi kapitalisme liberal loh ya. Public private partnership, menambah pembangunan dengan utang dan pajak. Itulah sistem tata kelola pembangunan yang kapitalistik liberal. Dari mana dia? Barat atau asli Indonesia? Barat. Barat itu penjajah bukan? Penjajah. Ini kapitalisme liberal, saudara-saudara. Kita bisa diskusi, duduk ayo semalaman sampai jam 3 pagi ngopi, kita diskusi kapitalisme liberal atau enggak. Ini clear kapitalisme liberal. Pertanyaan saya, di mana Pancasila? Kenapa BPIP ributnya kalau radikal ya, ngomongin tentang toleransi tidak toleransi, padahal negeri ini nggak ada masalah soal itu gitu ya. Tapi kenapa soal kapitalisme ini kok kayak apa ya istilahnya ya? Kayak nggak denger, kayak nggak lihat gitu loh. Pertanyaan saya, tahu atau tidak gitu loh. Kalau tidak tahu ya kita duduk diskusi, jangan dipersekusi. Ngomong begini kok dipersekusi ya. Kita duduk diskusi. Ini clear loh ya, kapitalisme liberal pola ini. Dan ini berkembang di seluruh dunia hari ini. Sistem public private partnership ini yang sedang dikembangkan di seluruh dunia dengan pola yang ditawarkan, pola-pola kapitalisme liberal ini. Dan Indonesia ikut hal itu. Di mana Pancasila? Pertanyaan saya. Sekali lagi, wajar anak bangsa yang lahir di sini, di tanah ini, yang meminum air di tanah ini juga. Pastinya kami cinta tanah dan air negeri ini, sehingga kami tidak rela kalau negeri ini dibangun, dikelola pembangunannya dengan kapitalisme liberal. Setuju? Akhir. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini saya mengajak seluruh bangsa Indonesia, stop kapitalisme liberal. Dan nyata-nyata hari ini rezim penguasa lah yang melaksanakan kapitalisme liberal itu, saudara. Di mana Pancasila? Kalau Anda rezim mengatakan aku Pancasila, aku NKRI, kapitalisme liberal ini, saudara. Apa sekali lagi? Kapitalisme liberal. Clear. Satu ya, selesai. Kita case kedua, minyak goreng mahal langka. Kemarin pernah sampai Rp24.000. Indonesia itu produsen utama CPO dunia, crude palm oil, yang merupakan bahan baku dari minyak goreng. 58%, mohon saya ulang ya, 58% produksi CPO dunia itu berasal dari negeri ini. Negeri mana namanya? Indonesia. Wajar tidak
ketika negeri ini adalah penghasil CPO, bahan baku minyak goreng, kok minyak goreng langka dan mahal? Wajar atau tidak? Tidak. Tidak wajar. Oke. Data yang saya dapatkan, bahan baku CPO untuk makanan domestik termasuk di dalamnya minyak goreng tahun 2021 itu lebih dari 8 juta ton produksinya. Produksinya berapa? Lebih dari 8 juta ton. Sementara konsumsi minyak goreng itu hanya 2,7 juta ton. Saya ulang ya, produksinya 8 juta ton. Kebutuhannya hanya 2,7 ton. 2,7 juta ton. Lebih atau tidak kira-kira? Lebih atau tidak? Kalau minyak goreng langka aneh tidak saudara? Kalau minyak goreng mahal aneh tidak saudara? Inilah penyebabnya. Apa itu? 49,2% pasar Indonesia ini dikuasai hanya oleh 5 perusahaan besar. Dan perusahaan ini yang kemudian memainkan apa yang disebut dengan kartel. Mereka saling kerjasama untuk mematok harga, untuk memainkan harga. Dan kartel ini adalah pola-pola yang memang akan terjadi dalam sistem kapitalisme liberal, saudara. Pertanyaan saya, di mana Pancasila? Kartel, kapitalisme liberal. Sekali lagi, di mana Pancasila? Kami bertanya betul soal ini. Apalagi ini yang menarik lagi. Program biodiesel. Biodiesel. Jadi negara sedang ingin mengembangkan energi terbarukan katanya. Maka mereka mengembangkan program biodiesel. Ternyata program biodiesel inilah yang menjadi salah satu pemicu naiknya harga CPO. Dan mendorong harga minyak goreng itu menjadi naik. Kenapa? Karena pengusaha diduga memprioritaskan program biodiesel karena menawarkan dapat insentif. Jadi mereka cenderung dibawa ke biodiesel, sementara untuk minyak goreng disingkirkan. Kenapa? Karena biodiesel dapat insentif. Pertanyaannya, insentif untuk siapa? Penulis buku Kekuatan Oligarki dan Orang Kuat dalam Bisnis Biodiesel, Ferdi Hasiman, itu mengungkapkan salah satu inti persoalan yang terjadi dalam program biodiesel itu terdapat pada sisi pembagian kuota yang menunjukkan terjadinya kolusi. Dia bilang, kenapa kok kolusi? Karena ternyata pemerintah itu hanya memberikan kuota kepada 18 perusahaan sawit saja. Jadi yang memasok biodiesel itu hanya berapa tadi? 18 perusahaan sawit. Milik siapa kira-kira? Oligarki. Yang mengatur kartel, pola-pola kartel ini tadi lah, mereka yang menguasai pola ini tadi. Adil atau tidak, saudara? Ya. Cenderung kepada oligarki atau kepada rakyat, saudara? Oligarki. Inilah kapitalisme liberal, saudara. Takbir. Di mana Pancasila? Saya terus terang ingin menyampaikan hal ini kepada saudara Ketua BPIP, juga saudara Jokowi, saudara DPR, ya, kemudian juga kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini apa? Praktek apa? Di mana Pancasila? Pertanyaan menggelitik kami terus terang. Nah, kemudian kami buka lagi yang penting untuk kami sampaikan, ya. Cukup. Oke, JHT sekarang. Jaminan Hari Tua. Awal mula jaminan hari tua ini, ya, rezim Jokowi Ma'ruf Amin ini menginginkan agar tidak segera mencairkan uang milik rakyat itu yang disimpan dalam bentuk jaminan hari tua. Melalui apa? Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dalam Permenaker tersebut disebutkan bahwa pekerja buruh
baru bisa mencairkan JHT pada saat berusia 56 tahun. Padahal pada aturan sebelumnya JHT itu bisa diklaim setelah 1 bulan usai pekerja tersebut mengundurkan diri dari tempat kerjanya. Alasan pemerintah katanya dana pensiun ini dipersiapkan agar pekerja di masa tuanya memiliki harta sebagai biaya hidup katanya. Tapi pertanyaan saya, itu duitnya sopo? Duitnya siapa kira-kira? Duitnya pekerja yang itu dipotong sekian tiap bulannya dimasukkan dalam jaminan hari tua. Duitnya pemerintah atau duitnya pekerja? Pekerja. Duitnya pemerintah atau duitnya rakyat, saudara? Kalau miliknya rakyat, layak nggak mereka itu sewenang-wenang mengambil itu dan dikelola seenaknya sendiri kira-kira? Tidak bisa. Setelah semuanya protes, semuanya teriak-teriak, para pekerja protes, baru kemudian dibatalkan katanya. Tapi hari ini juga belum ada peraturan resmi yang membatalkan tersebut. Mohon maaf ya Bu, kami kok agak deg-degan ini. Serius tuh? Jangan ngibul ya. Waduh, ini yang deg-degan kami begitu. Di mana Pancasila? Ini pola-pola, ya Allah, ini pola-pola zalim menurut saya, pola-pola seperti ini. Dan yang paling menarik nih, setelah diselidiki, menurut BPJS Ketenagakerjaan total dana program JHT itu sampai tahun 2021 itu 375,5 triliun rupiah. Oke ya. Nah, sebagian besar dana tersebut ternyata ditempatkan dalam surat utang negara. Dan surat utang negara ini untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara ternyata. Jadi duit ini ternyata dimainkan untuk SUN sebagian besarnya, dan SUN ini ternyata juga dipakai untuk menutupi defisit APBN. Defisit APBN, tapi kenapa kepemilikan umum tambang diserahkan pada swasta? Ya. Tadi cashback yang kaya tembaga, kaya emas, kenapa diserahkan pada Freeport? Kenapa kemudian minyak gas 80%-nya itu dikelola oleh asing, sementara akhirnya untuk menutupi defisit ngorek-ngorek duitnya rakyat? Dolim atau tidak? Inilah pola kapitalisme liberal. Pertanyaannya di mana? Lanjut. Ini yang paling menarik ini. Case berikutnya. BPS ya, menjadi BPJS menjadi syarat pelayanan publik. Orang mau ngurus SIM diminta harus punya BPJS. Mau jual beli tanah BPJS. Baru lulus sekolah mau nyari kerja, belumlah kerjaannya dapat sudah harus ikut iuran bayar BPJS. Mau nikah lagi. Nah, bila dulu warga negara itu bisa sedikit lega karena keanggotaan BPJS Kesehatan itu tak dikaitkan dengan layanan publik. Jadi layanan publik, BPJS. Tapi kini kenyataannya pahit sekali. Harus dihadapi oleh rakyat. Pemerintah secara resmi menetapkan aturan baru yang mewajibkan jadi peserta BPJS Kesehatan jika ingin mengurus beberapa dokumen penting, dan aturan itu berlaku sejak 1 Maret 2022. Berarti hari yang lalu berarti. 2 hari yang lalu. Nah, ini ditetapkan oleh instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Dari yang ngeluarin siapa? Pak Jokowi. Diteken 6 Januari 2022. Kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat dalam pengurusan SIM, STNK, SKCK, pendaftaran haji umroh hingga jual beli tanah. Dengan kebijakan ini, tak ada lagi masyarakat yang bisa menghindar dari BPJS Kesehatan. Mau tidak mau harus ikut. Maksa tidak ini saudara? Maksa. Seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi peserta BPJS.
wajib membayar iuran per bulan, orang per orang. Aturan tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan ini ternyata ada rencana nih. 98% penduduk Indonesia harus terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2024 mendatang. Sejak kejar target sekarang ternyata sudah. Oke. Nah, ini jaminan atau iuran sebenarnya. Namanya jaminan itu harusnya negara menjamin kesehatan rakyatnya, bukan malah kemudian suruh iuran baru nanti rakyatnya yang harus ngurus kesehatannya sendiri pakai iuran mereka. Negara hadir nggak untuk menjamin sebenarnya ini, saudara? Tidak ada ini sebenarnya. Nah, ini saya ungkapkan lagi, berdasarkan data Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kepesertaan bersifat wajib. Masya Allah, wajib, Pak. Itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Artinya seluruh rakyat Indonesia itu wajib mengikuti program ini. Ini udah clear, SJSN ini, ya. Ini berarti mulainya dari undang-undang tadi itu berarti. Undang-undang yang menetapkan siapa? Presiden. Ajuan presiden ditetapkan oleh DPR. Berarti DPR dan presidenlah yang waktu itu menetapkan undang-undang SJSN. Oke, kita lihat. Buntut semua ini berasal dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ternyata undang-undang SJSN inilah yang bermasalah. Alasannya karena undang-undang ini bukan mengatur jaminan sosial kesehatan, sekali lagi, bukan menjamin sosial atau menjamin kesehatan, tetapi justru mengatur yang namanya asuransi sosial yang dikelola oleh BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini clear di pasal 19 ayat 1. Ya. Jadi bukan jaminan tapi asuransi. Kalau asuransi yang bayar siapa? Rakyat. Ya, yang untung siapa? BPJS. Karena dia PT. Ya, clear ya. Bisa main golf 3 miliar. Nah, itu. Masa yo urusan duit rakyat gue main golf 3 miliar gitu ya. Ini kan dolim tidak? Dolim. Nah, ini ternyata berlaku juga untuk semua jaminan. Ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, termasuk jaminan pensiun dan jaminan kematian, semua harus mengikuti aturan undang-undang SJSN tadi itu. Jadi intinya apa? Prinsip asuransi sosial, bukan jaminan sosial. Nah, undang-undang ini secara fundamental telah mengubah kewajiban negara. Negara abai dari jaminan sosial tadi itu. Ya. Menjadikan kewajiban itu dibalikkan lagi kepada siapa? Rakyat. Yang wajib itu harusnya negara menjamin, sekarang malah rakyat yang harus wajib menjamin dirinya sendiri. Negara atau pemerintah itu abai dari kewajiban ini. Nah, dengan undang-undang ini, hak sosial rakyat justru diubah menjadi kewajiban rakyat. Aneh nggak? Harusnya hak malah jadi kewajiban. Dolim tidak, saudara? Rakyat kehilangan hak-hak sosialnya yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Rakyat diharuskan menanggung bebannya sendiri dan beban sesama rakyat sendiri gitu. Saya masih ingat mantan Menteri Kesehatan Siti Fatilah Supar itu pernah menegaskan bahwa sistem jaminan sosial nasional atau SJSN melalui BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, itu bukanlah merupakan jaminan kepada rakyat. Tapi apa kata beliau? Ini seharusnya adalah pemalakan, ini adalah asuransi kepada rakyat. Jadi apa? Ini sebenarnya kayak pemalakan yang dilegalkan. Nah, ini sesuatu yang undang-undang SJSN ini yang akhirnya mengalihkan kewajiban negara, dialihkan kewajiban itu kepada rakyat. Ini adalah contoh sistem kapitalisme liberal yang memang negara itu semakin hari semakin dihilangkan dari fungsi penjaminan kewajiban mengurus rakyatnya. Di mana Pancasila. Wajar nggak kami bertanya ini? Wajar. Prakteknya kapitalisme
liberal. Tolong BPIP ya Allah, BPIP. Ayolah, lihat ini jangan cuma radikal, celana cengkrang. Aduh, dunia sudah berubah Pak BPIP. Ini loh kapitalisme liberal. Di mana Pancasila. Ya Allah. Ini mau digimanakan negeri ini sebenarnya ya? Nah ini jelas dalam pandangan sistem ekonomi kapitalisme liberal, intervensi negara kepada individu itu dikatakan malah akan mengganggu keseimbangan pasar katanya. Jadi kalau negara itu menjamin rakyatnya kesehatan dengan baik, itu katanya malah mengganggu pasar katanya. Ini aneh. Itulah mengapa dalam sejarah asuransi yang dipraktekkan dunia barat, asuransi itu sepenuhnya urusan individu. Jadi negeri ini ikut mana? Ikut barat. Mana Pancasila? Rakyat harus menyisihkan uangnya untuk jaminan kesehatan sendiri. Jika kemudian belakangan ada negara yang memberikan jaminan sosial, ya itu semata-mata bukan karena perubahan prinsip, tapi sekadar menjaga agar rakyat tidak protes. Hanya itu aja. Dan ternyata kita baru tahu tanggal 13 September tahun 2011 dalam raker pansus yang berlangsung, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo pada waktu itu menyampaikan bahwa RUU tentang SJSN itu ternyata didiskusikan secara intensif oleh tim pemerintah dengan melibatkan World Bank untuk memberikan masukan. Ternyata ada di balik ini semua World Bank. World Bank berarti menghela kepentingan kapitalisme liberal. Di mana Pancasila? Sudahlah, nggak bisa ngomong deh. Ini baru contoh 3 ya, belum yang lain ya nanti ya. Kita lihat satu persatu. Paradoks. Berbagai kebijakan rezim Jokowi Maruf Amin mengumpulkan uang dari rakyat. Ini bertolak belakang dengan kebijakan yang ditujukan pada para penguasa, pengusaha, dan para konglomerat. Para pengusaha ini justru mendapatkan pengampunan pajak alias tax amnesty. Bahkan pemerintah sampai 2 kali menyelenggarakan program tax amnesty. Coba bayangkan. Dalam satu kesempatan sosialisasi tax amnesty di tahun 2016, Jokowi pernah bilang, harta orang Indonesia itu yang tersimpan di luar negeri itu jumlah sangat besar. Nah, dari laporan yang ia terima, jumlahnya sekitar 11.000 triliun. Katanya sudah di kantong saya. Ini data yang ada di kementerian kurang lebih 11.000 triliun. Daftarnya ada di kantong saya katanya. Ini kata Jokowi pada waktu itu. Mana 11.000 triliunnya? Kata bodong. Ini kenapa ini 11.000 triliun ini? Harus cek ini. Nah selain itu pemerintah memberikan pajak, ya banyak relaksasi pajak bagi orang kaya, ya relaksasi terkait dengan pajak penjualan barang mewah, juga pajak properti. Yang menyedihkan, di saat harga batu bara melambung tinggi, negara itu malah memberikan apa yang disebut dengan royalti 0% untuk hilirisasi batu bara. Ini kepentingan kapitalisme liberal atau kepentingan rakyat, saudara? Kepentingan oligarki batu bara atau kepentingan rakyat, saudara? Sudah, di mana Pancasila? Wajar kami bertanya, Bapak Ibu, karena kami lahir di tanah ini, kami meminum air yang timbul dari tanah ini, kami mencintai tanah air ini, kami tidak rela negeri ini diatur secara kapitalisme liberal. Dan ternyata yang melaksanakan ini adalah penguasa negeri ini sendiri, baik legislatif maupun eksekutif. Di mana Pancasila? Di masa pandemi, para pengusaha pun mendapatkan insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional. Data Kementerian Keuangan melaporkan sampai 22 Oktober 2021 realisasi insentif uang, ya insentif usaha itu sebesar 60,73 triliun. Insentif usaha 60,7 triliun untuk kalangan pengusaha. Angka tersebut setara dengan 96,7% terhadap total pagu sejumlah 62,83%. Insentif berupa keringan pajak ini telah disalurkan ke dalam 9 jenis pajak bagi pengusaha. Jadi, di mana Pancasila? Kepentingan kapitalis atau kepentingan rakyat yang didulukan? Kapitalis. Sekali lagi, di mana Pancasila? Saya masih mengingat
seorang Soekarno pernah menyebut filosofis Grondslag atau Weltanschauung. Soekarno pernah mengatakan filosofis Grondslag dan Weltanschauung apa yang akan dibangun untuk mendirikan negeri ini? Fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia yang merdeka, yang kekal dan abadi, kata Soekarno. Filosofis Grondslag berasal dari bahasa Belanda yang artinya leg norma, dasar grens yang bersifat filosofis, filsafat. Artinya apa? Filsafat yang mendalam, yang menjadi norma dasar dalam pembangun negara. Kemudian Weltanschauung itu berasal dari bahasa Jerman. Pandangan mendasar, Anschauung, dunia, Welt. Bagaimana negeri ini memandang dunia dengan seluruh isinya, dari mana dia berasal, untuk apa, dan mau kemana. Keren atau tidak? Keren. Keren. Cuma pertanyaannya, apa filosofis Grondslag yang sedang dibangun di negeri ini? Kapitalisme liberal. Apa Weltanschauung yang sedang dibangun negeri ini? Kapitalisme liberal. Sehingga wajar tidak kalau saya bertanya, di mana Pancasila?